menjelaskan ciri-ciri toxic parents. Sudah siap Bapak Ibu? Coba cek masing-masing. Ya, disadari atau tidak, kita bisa saja menjadi toxic parent ya. Makanya itulah kita belajar ya, sehingga kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri toxic parents ya. Pertama, terlalu mengutamakan diri sendiri. Selalu saja kita menganggap bahwa pekerjaan kita itu paling penting dibanding anak. Ini sudah, kapan kita berpikir begitu? Sudah masuk pintu toxic parent. Apalagi ada kalimat, ya, ayahku nggak pernah ya bawa jalan-jalan aku. Ayah kerja tahu untuk kamu. Itu sudah pintu toxic parent, ya, Masya Allah. Nah ini hati-hati, ya. Kemudian tak dapat memperlakukan anak dengan baik, benar, dan pantas. Baik, benar, dan pantas. Ya. Karena kadang-kadang kita, orang tua ini, sering sekali lupa bahwa anak kita itu ada proses umur. Kita selalu menganggap harusnya dia udah tahu dong. Gimana taunya? Orang baru hidup di dunia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dibandingkan kita yang mungkin ya 30 tahun gitu ya. Makanya kita perlu belajar. Mulailah untuk salaman dengan anak, tundukkan badan. Ya, mulailah begitu. Mulailah juga pada saat tangan kita dicium olehnya, kita juga mencium tangannya. Bukan keharusan, tapi itu latihan untuk kita bisa memperlakukan anak dengan baik sebagai individu. Saya melatih diri saya begitu pada anak-anak, bahkan juga pada ya anak siapapun. Ya. Baik, kemudian apa? Kita sulit mengendalikan emosi. Ya. Anak nggak tidur siang saja, kita marahnya mata mau keluar. Ya. Walaupun bagus sih yang disebut Allah. Ya Allah, itu mata kayak mau keluar. Kamu kenapa nggak tidur siang? Kayak kita. Anak kecil ini Bu, melihat ayahnya atau ibunya itu kayak lihat raksasa sebetulnya. Karena dari kecil ya dongak begini. Kita ngomong, ya. Sebetulnya kita bagus selama ini kalimat-kalimat ya zikrullah kita sampaikan, tapi boleh nggak pakai yang manis gitu? Coba Bu, coba ngomong gini. Ya Allah. Bisa? Astaghfirullahaladzim. Ayo Bu, istighfar ya. Astagfirullah. Nah itu bisa. Nggak tahu kalau di rumah ya. Kenapa sih begitu? Karena saya khawatir anak-anak trauma mendengarkan kalimat-kalimat zikrullah ini. Ya. Dan itu bukti nyata. Suatu ketika saya mau jemput Dek Ragil pulang sekolah, karena saya kecepatan, Dek Ragil masih di kelas, saya tunggu di kantin sekolah. Ya. Waktu duduk di kantin, ada 2 orang anak perempuan di depan saya, anak sekolah, anak perempuan. Dia mungkin di kantin, dia ngobrol berdua, ya. Temennya ngobrol, terus teman satu lagi gini, astagfirullahaladzim. Terus teman yang satu lagi, kamu kok istighfar? Kan istighfar bagus. Gua kalau dengar istighfar, ingat muka emak gue. Berarti dia trauma dong. Kan bahaya. Ya. Nah, mulailah ya kita untuk bisa mengendalikan emosi, selalu ingat Allah, tapi sampaikan dengan cantik. Ya. Gimana Bu Aisyah supaya ya waktu kita sebut dengan cantik, makanya sebelum menyebutkan kalimat-kalimat zikrullah ini, Ibu tarik nafas panjang, terus buang lewat mulut. Coba Ibu bayangin ya, anak Ibu laki-laki umur 4 tahun, ya, diajak ke rumah teman, dan karena anak laki syaratnya, aku boleh bawa bola Bunda? Iya nak boleh. Temennya punya lampu kristal. Namanya juga anak laki, nggak bisa duduk tenang, main bola ketendang, pung, jatuh.
Ibu bisa nggak tadi? Ya Allah. Bisa nggak gitu? Pasti panik kan? Pasti panik. Ya. Dan waktu panik, upayakan tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak perlu sampai keluar matanya teman.